Boyan Hodak sudah membuktikan di Indonesia. Tapi sekali lagi ketika sudah sampai paruh musim mereka juara artinya sudah kepalang basah, kepalang nanggung, ya udah. Apakah Persib Bandung bisa tripit? Bisa. Tapi apakah obstacle-nya lebih banyak daripada musim lalu? Ditambah nanti Boyan Hodak dan juga Maurizio Sousa, ya dua pelatih yang bagi gua ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi benchmarking juga. Ya. Pertandingan pekan ke-17 begitu sangat menarik dan juga pastinya seru. Ditambah lagi di hari ini tepat kita tapping episode teranyar untuk Sopeng alias Sobat Penggibah. Yes. Kita akan membahas salah satu partai yang tadi baru saja kita live reactionkan bersama. Persib versus Persija yang berhasil dimenangkan oleh Maung Bandung dengan skor tipis 1-0. Ada euforia yang tentunya dirasakan oleh setiap pendukung dari Maung Bandung. Dan menurut keyakinan gue ini adalah euforia yang sangat layak. Karena dengan kemenangan yang didapatkan atas Macan Kemayoran, Persib berhasil untuk bisa mengukuhkan diri sebagai juara paruh musim. Kita bahas secara tuntas di Gibah Bola! Bersama dengan trio Persib ya. Ada William, kemudian ada sedih. Sedih. Gini. Ada Etam. saya bukan Etam. Oh bukan, siapa? Tunggu. Ini kalau misalnya Persib. ada Malis deh, orang Ada Betawi. Malis. Oh ada Malis. Orang Betawi. Iya, Padahal saya di Ramon Trianto Tanki aja lah ya. Siapa? Ramon Tanki. Kamu orang ini Brazil. Brazil Anda. Lama di Kambodia. Kambodia. Iya benar. Iya. Tapi ini menarik ya karena kita baru saja merasakan atmosfer juga walaupun kita nontonnya dari studio ya. Yes. Karena yang kita saksikan adalah salah satu laga terpanas yang ada di Super League bahkan juga se-Asia Tenggara. Ya, betul. Bahkan juga sebetulnya ada catatan menarik yang didapatkan oleh Maung Bandung di laga yang berlangsung di GBLA, yaitu adalah dengan hasil 3 poin yang direngkuh dari Macan Kemayoran ini mengukuhkan diri juga bagi Persib. 100% kemenangan di kandang berhasil diamankan Maung Bandung di paruh musim pertama. 8 pertandingan ya berarti. 9 ya. Yes. Berarti 9 pertandingan tanpa kemenangan. Dengan kemenangan. Maksudnya Persija konsekutif ya? Enggak, Persib Bandung. Persib Bandungnya di GBLA. di musim ini. Di musim ini kan dia udah main 9 laga kandang dan tunggu dicek lagi 9 laga kandang. Iya, sambil ngobrol saya cek ya. Pokoknya intinya Persib belum pernah kehilangan poin di GBLA. Betul. Dan kalau saya melihat bagaimana di musim ini memang terutama main di GBLA punya atmosfer sendiri, punya marwahnya sendiri, punya legasinya sendiri dan akhirnya membuat Persib Bandung sangat brilian saat menghadapi Persija Jakarta. Lagi-lagi Boyan Hodak tahu bagaimana mengatasi cara permainan Maurizio Sousa. Seperti yang di episode berikutnya, Boyan ini kan pelatih yang udah pernah bertemu Sousa ya. 2 laga sebelumnya memang ketika masih Madura United juga memang pertandingannya lumayan alot. Dan tadi juga ternyata Sousa masih bisa memberikan perlawanan. Even tadi main 10 orang dan akhirnya yang menurut gue 10 orang itu cukup berat bagi Persija Jakarta. Selamat sekali lagi selamat dulu buat Persib Bandung yang bisa mengamankan 3 poin serta puncak klasemen di akhir paruh musim. So, kalau kita lihat bagaimana permainan Persija nggak buruk-buruk amat. Betul. Bahkan tadi kita lihat beberapa kali ball position Persija unggul di angka 40-60%. Bermain tandang lawannya Persib Bandung yang kita tahu punya kualitas tapi Persija bisa nguasain pertandingan kan, it's very good kan. Kalau ditanya apakah Persija punya peluang? Ada. Apakah Persija bisa kreasi peluang? Ada. Kita tahu di episode sebelumnya saya juga bilang bahwa Persija ini tim babak kedua. 3 kemenangan dalam 4 laga sebelumnya sebelum lawan Persib Bandung. Persija itu mencetak 7 gol, 6/7-nya dicetak di babak kedua. Apalagi di akhir babak pertama Persija kuasain jalannya pertandingan, banyak peluang yang diciptakan, ada Thales, ada Alano, ada Axel juga tadi walaupun tadi kontrolnya terlepas dan beberapa nama lain. Dengan harapan bisa memberikan yang terbaik. Awal babak kedua ternyata ada kesalahan Tubarau, sebenarnya bukan kesalahan ya, blunder fatal dari Tubarau. Gua lihat tadi secara duel sih 50-50 ya, nggak ada fine aja, nggak ada wasit untuk memberikan kartu kepada Tubarau ataupun Etam ya, nggak ada keinginan gitu, nggak tendensi wasit saat itu. Tetapi ternyata pas kita lihat cek ada stamping pijakan dari Tubarau itu menurut gua cukup berat di menit 51 ya kalau tidak salah kartu merahnya. Dan berarti berapa dia 39 menit plus 4 Persija harus bermain dengan 10 pemain orang, betul, menghadapi
serangannya Persib Bandung so far kalau gue lihat emang Persib yang menjadi pembeda kan golnya, dan memang benar golnya yang menjadi satu-satunya pembeda di laga tersebut. Tapi kalau gue ngeliat mainnya Persija, ini jauh Persija lebih baik dibandingkan away ketika 2023-2024 yang dimana ditekan abis-abisan saat itu unggul 1-0 golnya Ciro Alves, 2023-2024 itu menang 2-1. Gol DDS, nggak ada penonton saat itu. Persija golnya Gayos, terus di musim 24-25 juga menang 2-0 Persib Bandung. Persija juga kalang kabut saat itu karena sejak menit 28 bahkan saat itu harus bermain 10 orang. Firza Andika walaupun akhirnya Persib juga sama-sama main 10 orang, Marco kartu merah, tapi di 2 laga tersebut Persija tuh benar-benar dikurung. Tapi di laga tadi Persija bisa menguasai jalannya pertandingan, bisa menciptakan peluang, bisa mendapatkan peluang bagus, tapi ya lini depan kurang klinis. Persib lebih klinis, Persib lebih sempurna. Mungkin kalau bicara waktu sepersekian detik lebih sempurna, dan ya golnya Beckham menjadi pembeda di situ. Gua akuin ini sebenarnya kalau bicara pukulan belum tentu ini pukulan, karena Persija terlepas dari kekalahan ini memang tampil luar biasa sepanjang putaran pertama. Harusnya bisa menjadi pelecut motivasi kalau mereka memang punya keinginan menjadi juara, kalau mereka punya mental juara, dan kalau pengen mau ya melakukan revenge nanti di Jakarta di pekan ketiga. Oke, sedikit meralat ya, kemenangan yang didapatkan oleh Persib atas Persija ini berarti adalah kemenangan ke-8 di kandang. 8 ya. Betul, 8 di kandang, dan kembali lagi bahwa memang Persib bersama dengan Boyan Hodak di musim ini dengan ups and downs-nya ya di awal-awal musim, tapi tetap yang perlu untuk kita apresiasi adalah bagaimana komitmen ya dari Boyan Hodak dan juga para pemain dari Maung Bandung untuk tetap ingin terus meningkatkan kapasitas diri mereka, menunjukkan level permainan yang memang dibutuhkan dan ingin diperlihatkan ya di sepanjang musim 2025-2026, karena nggak mudah untuk mempertahankan, itu yang gue yakini. Dan apa yang ditunjukkan Maung Bandung di depan publik sendiri menghadapi Persija Jakarta juga tidak mudah sebetulnya, tapi Persib mampu mengawali pertandingan dengan fighting spirit yang luar biasa. Intensitas langsung cepat, dan ditambah lagi juga ada satu putra daerah yang memang setiap Persib ketemu Persija selalu on perform. Etam. Yes, satu gol yang ia ciptakan ini juga sekaligus menjadi validasi ya bahwa ya kualitas dari Etam ini luar biasa, nggak main-main. Walaupun naik turun, ya sebelum lawan Persija kan kita tahu semua fair aja, kita fair-fairan aja secara objektif gitu loh. Naik turun performa dari Etam. Namun di saat kemarin atau hari ini kita lihat Etam, wow, perfect ya apa yang diperlihatkan oleh Etam di depan publik sendiri. Kalau dari Dita melihat Maung Bandung ini teh gimana? Kumaha ya teh? Sebenarnya tadi Beckham putra daerah yang lahir dan besar di Gede Bage dan mencetak gol di Stadion Gelora Lautan Api, GBLA, yang mana juga letaknya di Gede Bage. Dan gue sih melihat Boyan Hodak being Boyan Hodak. Boyan Hodak jadi Boyan Hodak karena Boyan Hodak punya skuad yang mumpuni untuk bermain atraktif, bermain menyerang, tapi dengan kematangannya, kedewasaannya, dia tidak naif untuk bermain lebih pragmatis. Bahkan ketika Persija mendapatkan kartu merah, gol Etam itu menjadi kunci pembeda di laga ini, karena gol terjadi di 5 menit awal. Kemudian itu mengubah jalannya pertandingan sehingga membuat Persija harus lebih agresif, harus lebih keluar menyerang sehingga bisa segera mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan akhirnya sebenarnya Persija bisa bermain dengan baik di 15 menit akhir, peluang-peluang bersih dia dapatkan, tapi sayangnya masih belum klinis. Dan di babak kedua mencoba lebih klinis, mencoba lebih pressing tinggi, tapi ya tadi yang jadi pembeda bukan cuma gol Etam tapi juga kartu merah. Kartu merahnya Bruno Tubarau. Bagaimana tadi silly decision, bagaimana dia sangat ceroboh. Harusnya bola sudah lewat, ya sudah didapatkan pemain Persija kalau tidak salah. Pas yang Tubarau kartu merah. Iya. Atau Tubarau udah back pass bahkan ke Eduardo. Tapi sayang injakan kakinya. Gerakan tambahan tidak perlu. Itu yang tadi conduct violent yang bisa memicu keributan yang tidak bisa ditolerir, dan kartu merah straight red card yang merugikan bukan cuma di pertandingan ini tapi 2 pertandingan ke depan. Dan yang gue lihat juga bagaimana Boyan Hodak tadi kedewasaannya untuk mengambil inisiasi lebih menunggu dan lebih direct bermain. Itu juga diperlihatkan ketika dia memasukkan Ramon Tanki, bukan
bukan hanya ingin mengunci, tapi juga terlihat ingin menambah gol dengan menunggu kesalahan dari Persija, menunggu kelelahan dari Persija. Itu yang dilakukan oleh Persib Bandung. Namun rezekinya memang hanya 1 gol, dan 1 gol cukup untuk mendapatkan 3 poin, mengamankan juara paruh musim yang lagi-lagi ini adalah bold statement yang mengatakan bahwa Persib Bandung tetap Persib Bandung, 2 kali back to back juara, maksudnya back to back juara, 2 kali juara berturut-turut. Dan dengan waktu itu sempat jarak yang jauh dengan Borneo, tapi sekarang justru unggul dari Borneo. Ini membuktikan bahwa mentalitas Persib dengan 2 kompetisi yang mereka ikuti, kedalaman skuad yang mewah, jadi calon juara yang paling kuat saat ini. Ya, dan gue juga sebetulnya mencermati mentalitas ya. Tadi yang disampaikan Dita betul adanya, mentalitas dari para pemain Maung Bandung. Mereka tahu bahwa ini bukan laga yang sama seperti laga-laga biasa yang mereka hadapi, sehingga memang nggak heran kalau apa yang ditunjukkan oleh Maung Bandung ini cukup berbeda ya. Fighting spirit dan kemudian juga high press, mereka berani untuk melakukan kontak fisik yang ya berulang kali sebetulnya. Tapi beruntung ya di laga Persib lawan Persija, sobat pengibah, wasitnya dari Korea Selatan. Ya, karena jadinya tidak ada momen-momen yang terdelay. Walaupun ada beberapa tendensi-tendensi pelanggaran yang ya soft touch sebetulnya, tapi kan kalau kita bandingkan dengan wasit lokal itu pasti banyak yang berhenti. Betul. Di laga Persib versus Persija di GBLA. Cuman ya memang blessing in disguise-nya adalah wasit juga cukup fair di sana, tegas juga. Kayaknya punya ini deh, standar yang berbeda. Standar yang berbeda. Sehingga mungkin di sini yang gue pikirkan adalah berarti kalau seandainya memang di Super League itu akan coba untuk menunjukkan komitmen ke depannya, mengubah stigma ya dari para pendukung tim-tim yang ada di Indonesia atau pecinta sepak bola Indonesia agar kembali lagi trust-nya. Ya ini level yang kita perlu untuk pelajari juga gitu. Jadi jangan sampai kalau seandainya soft touch kita langsung protes. Gimana sih kok nggak ada call gitu dari wasit, tapi ya dengan Persib versus Persija dipimpin oleh wasit yang berasal dari Korea Selatan itu, ya gua merasa itu adalah barometer yang tepat ya. Karena jarang kita bisa menikmati persaingan yang tensinya tinggi dan gak banyak momen tersendat di sana. Betul. Dan itu juga pasti secara gak langsung ya keuntungan ya, baik bagi Persib dan juga Persija. Nah selain itu yang gue cermati juga adalah bagaimana kepiawaian dan juga fleksibilitas di balik pragmatisnya Boyan Hodak ya. Di lini tengah. Memainkan Elioni Reinders, terus Tom Hai dan Mark Locke. Kembalinya Mark Locke ini juga menjadi hal yang sangat secure di sektor juga tengah dari Persib Bandung gitu, sehingga recovery ball cepat, regain positioning juga bagus dari Persib Bandung. Progresi bolanya juga bagus gitu. Itu yang kurang lebih di babak pertama dan juga di babak kedua cukup menyulitkan bagi Persija Jakarta. Dan gue juga sepakat tadi yang lebih bilang ya, kalau ya Persija walaupun kalah, tapi ini adalah performance yang cukup menjanjikan dari Macan Kemayoran dibandingkan dengan musim sebelumnya. 2 musim bahkan 2 musim sebelumnya. 2 musim berturut-turut. Ya, dan ya ini pelajaran juga bagi Macan Kemayoran apabila memang Mauricio Souza mungkin ya ada objektif yang akan coba untuk diperjuangkan nantinya di paruh musim kedua. Nah, sementara kalau yang lo lihat Bib dan juga Dita dari man of the match di laga Persib versus Persija nih. Kalau gua Berguinho sih. Berguinho gua. Sangat dinamis banget. Coverage areanya juga banyak sekali. Itu kalau Persibnya distance areanya. Persija juga sebenarnya banyak pemain Alano sih kalau gua bagus. Gua sih kalau Persija gua harus taruh itu gua Jordi Amat sih. Kalau gua itu Van Basten Souza. Van Basten Souza bisa. Kalau Persija kalau Persija, kalau Persib Bandung sih gua rasa Tom Hai punya peran yang cukup baik. Bagaimana dia menjadi metronom ya. Main kasar, main kotor. Betul, juga. Berani untuk main kotor. Dia tahu bahwa ini adalah derby yang panas. Untuk ukuran pertama kalinya merasakan duel Persija Persib sih, gue sih apresiasi juga untuk Tom Hai sih. Kalau gue dari sisi guanya, gue pribadi Tom Hai. Kalau gue melihat di Persib tetap Etam ya, mungkin Etam yang jadi man of the match ya sebetulnya. Karena bisa dari statistik terlihat cetak gol udah paling mutlak ya. Gol tuh udah paling mutlak ya, tapi kan kalau kita dari sisi permainan, secara permainan overall tuh kan banyak yang juga main luar biasa. Betul. Sebenarnya kenapa akhirnya gua milih Jordi Amat atau Dita Van Basten Souza ataupun tadi Tom Hai, karena punya pandangan bola nggak jauh-jauh dari setengah lapangan, yang dimana tadi
Jordi Amat juga kan pelan-pelan ngisi posisi DM kan DM, tadi. ya. Terus juga Van Basten ataupun tadi Dita mengatakan Tom Hai juga mau main keras karena bola nggak jauh-jauh dari situ. Bola banyak terjadi di situ dan wasit tuh nggak gampang untuk ngasih pelanggaran. Yes, kalau misalkan untuk gue sendiri pandangan gue kenapa gue rasa bahwa ya oke, Etam mungkin gue masih belum tahu nih man of the match-nya di match Tapi ini. kemungkinan besar Etam atau tidak, tapi Etam. kemungkinan besar Etam. Karena Cuman- pemain-pemain yang lain juga tampil bersinar, tapi kalau Etam punya golnya itu Betul, yang jadi betul, pembeda. betul. Kalau dari sisi gue sih sebetulnya memang ya Etam ini adalah pemain yang menarik ya, yang dimiliki oleh Persib. Selain memang dia masih muda. Anomali ini dia. Betul, dia juga adalah local pride pastinya. Yes. Ada semangat yang berbeda yang dia coba untuk bawa di laga menghadapi Persija Jakarta. Hanya saja memang yang pasti ya kita sangat berharap Etam kan ini adalah potensi ya, yang bukan hanya dimiliki oleh Persib tapi juga timnas gitu. Melihat Etam tadi bermain, menurut gua ya dia perlu untuk mempertahankan level yang dia sudah tunjukkan Di Persib Bandung. di Persib dan juga pasti untuk ya ini kan mau arahnya ke timnas nanti. Iya, mau arah timnas. Semua pemain pasti mau arahnya ke timnas dan kalaupun nanti ke timnas ya Etam harus menunjukkan apa yang dia berikan untuk Persib harus sama besarnya ketika ke timnas. Dan gue pernah wawancara Etam pribadi gitu, ngobrol pribadi. Etam bilang ya bang, saya mah pasti pengen banget main di timnas. Beruntungnya juga ketika menghadapi Jepang bahkan ada beberapa supporter dari Jakarta bahkan langsung mention Etam, gue datang ke Jepang buat nonton lu ya, main yang bagus. Dia direspon sama Etam, siap. Karena kalau udah bicara timnas ya dukungannya udah bukan dari bobotoh lagi kan, dari seluruh supporter Indonesia. Itu yang dewasa harus memberikan seperti itu. Dan Etam ketika mendapatkan support besar, artinya apa? Feedbacknya juga harus lebih baik lagi. Oke. Dan yang tentu saja memang kita ingin bahas nih untuk Sopeng ya di episode kali ini adalah selain Persib yang berhasil berada di posisi pertama sebagai juara paruh musim, tapi juga di lain sisi yang sedikit kurangnya kita ingin bahas juga adalah bagaimana persaingan di papan atas ya, padat menatap. Ya, saling menatap satu dengan yang lain karena selisih poinnya tidak jauh banyak yang berbeda. Ya 4 apalagi poin dari Malut ke Persib Ya. 38. Malut ke Persib ya? Iya. 4 poin betul. Iya. Saat ini posisi pertama ada Persib Bandung, gue bacain. 38. 38, Borneo 37. 37, Persija 35, Malut 34, bahkan Persita di posisi kelima dengan 31 angka. Yes, ini yang menarik ya karena Persita bisa aja ada potensi untuk menyogok di sana, hanya Menyodok. Beda nih, beda huruf, artinya tuh ambar. Iya, izin, sorry salah. Malut ke 34, Persita bersama dengan Carlos P-nya lagi ranum-ranumnya nih sekarang. Lalu juga ada PSIM. Ini yang juga masih ada potensi untuk masuk ke 5 besar. Plus, Persebaya Surabaya, Pak. Oh iya, Persebaya Surabaya dengan Coach Bernardo Tapan. Ini Super League putaran kedua sih Seru. Gokil bin seru ya. Seru. Karena kenapa? Gue lihat ini mungkin terketat lagi setelah 1-2 musim. Mungkin kalau bicara Persib Bandung kan, kalau bicara pas zaman Championship Series kan nggak begitu kelihatan serius karena serius baru nanti di knockout, di knockout, di playoff gitu. Kalau bicara tahun 2023, 2022-2023 PSM cukup mendominasi saat itu kan. Persija mepet di posisi 2 tapi ada jarak poin yang cukup banyak 7 atau sampai 8 angka. Terus kalau musim lalu Persib Bandung juga udah juara kan sebelum bahkan dia mengakhiri Liga di pekan 34 yang artinya di musim ini bahkan tadi kita lihat mungkin kesempatannya ada 6-7 peserta yang bisa salib menyalip, bisa memanaskan papan atas. Iya. Dan ini juga sebetulnya sekaligus pengingat ya untuk Persib. Walaupun mereka mampu untuk bisa menutup paruh musim dengan berada di peringkat pertama, mereka juga perlu juga meningkatkan kembali kualitas mereka di paruh musim kedua untuk menjaga gap di sana. Borneo pastinya akan bersiap diri dengan memaksimalkan main ACL 2 juga. Memaksimalkan bursa transfer musim hujan ya. Borneo udah mendatangkan 1 pemain ya. Dari Amerika Latin. Wah, ini gue pengen tahu point of view dari Dita dan juga Labib ya. What next? What next untuk Boyan Hodak di paruh musim kedua? Apakah memang perlu ada banyak perubahan di sana? Bongkar pasang kah? Atau memang tetap mempertahankan komposisi yang saat ini sudah ada? Karena seperti yang kita juga tahu ya, secara jadwalnya kan padat banget Persib. gue sih ngobrol dengan beberapa bobotoh
termasuk juga Keren. beberapa Sebut nama dong. jangan beberapa teman-teman yang Ada di Bandung. yang berafiliasi dengan Persib Bandung juga Keren. bekerja di sana gitu. Keren. Itu mau kita udah tahu jadinya siapa kalau kayak gitu. Ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya akan sulit untuk Boyan Hodak dan juga Persib Bandung tripit ya, hat-trick Dengan mudah mungkin. dengan mudah untuk juara, tapi bukan berarti harapan itu nggak ada. Iya. Harapan itu hilang dari publik Bandung dan Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat tentu saja mengharapkan bisa mengukir sejarah tim yang pertama kali untuk Hat-trick. hat-trick betul. dan menjadi tim terbanyak yang mengoleksi Liga Indonesia Sejak tahun 94 ya. Dan gue merasa mungkin sedikit pesimistik itu muncul dari bagaimana mereka mengikuti dua kompetisi yang sama pentingnya dan mereka ingin step up di Asia karena mereka sudah membuktikan, Boyan Hodak sudah membuktikan di Indonesia. Tapi sekali lagi ketika sudah sampai paruh musim mereka juara artinya sudah kepalang basah, kepalang nanggung, ya udah hajar untuk jadi juara di musim ini karena gue sih merasa bahwa Persib Bandung dengan merombak skuadnya dengan William Marsilio yang pindah ke tim Jepang ya Pak? Korea 2. Korea 2 artinya akan ada slot satu pemain asing. Bisa aja Adam Pezibek juga. Betul, Adam Pezibek. Jadi beberapa slot pemain asing yang akan dimaksimalkan oleh Persib. Artinya mereka benar-benar serius untuk menatap sisa musim ini dan gua rasa sih Persib Bandung kemarin juga kita sempat bilang Persib Bandung, Persija, Borneo, bahkan Malut akan menatap semua pertandingan yang ada sebagai final. Ya, gua sepakat dengan Dita. Kalau bicara apakah Persib Bandung bisa tripit, bisa. Tapi apakah obstacle-nya lebih banyak daripada musim lalu. Ditambah nanti bulan Februari padat sekali, lebih padat dan juga Persib Bandung akan banyak melakukan ini yang harus dicatat. Banyak melakukan away kepada tim-tim yang notabene-nya punya kualitas di atas gitu. Yeah. Bukan yang di atas Persib, maksudnya kualitas papan atas gitu. Nih Persib Bandung bakal away ke PSM Makassar, ke Persebaya Surabaya, ke Persija Jakarta, ke Persebaya Surabaya. Udah 4 kan tadi gue sebutin. Ke Dewa United away juga. Mungkin yang Raca Buri udah pasti di ACL juga. Yeah. Jadi lawan nanti UE di putaran kedua itu tim-tim yang notabene-nya punya kans besar buat menjegal Persib Bandung. Berarti kuncinya di situ James. Ketika mereka bisa mengakhiri Februari dengan menjaga gap di papan atas, mungkin kita baru bisa bicara soal peluang juara. Sekarang kalau bicara peluang juara semuanya bisa. 5 besar bisa, betul. Bisa. Sepakat sih gue karena yang gue juga bisa untuk kasih prediksi ya untuk sobat penggibah. Gue mungkin akan sangat yakin ketika nantinya Persib bisa untuk melanjutkan kembali tren positif sebagai juara bertahan dan juga akan memperjuangkan hat-trick ya. Nantinya setelah 10 pertandingan paruh musim kedua. Oh iya bisa. Itu baru bisa kegambar tuh 10 pertandingan. Kalau 10 kan sisa 7. Masih banyak. Tapi kalau seandainya 10 dan ini ternyata hasilnya bisa untuk memberikan gap Persib dengan harusnya sih setengah dari 17 dong. 7 atau 8 ya 8 pertandingan. Bisa. 8 pertandingan ya. Kalau misalnya dia bisa menjaga gap di atas 3 aja. Menarik. 6 atau 7 poin menurut gua. Karena kalau 7 poin kan butuh 3 game. Ya. Kalau hitung-hitungan 7 poin itu harus Persib kejengkal di 3 game. Nah itu. Persib tapi di putaran pertama ini kejengkal di 3 game soalnya. 5 game sama draw-nya kan. Tapi kan tim yang lain apakah sesempurna itu bisa itu masalahnya. Bisa ngikat semua pertandingan. Ini pokoknya Super League musim ini sih kalau kita lihat pertama kita berikan selamat buat Persib di puncak klasemen, tapi di putaran kedua akan lebih banyak keseruan yang terjadi. Belum lagi dengan pemain-pemain yang hadir nantinya. Kalau dari lo sendiri ngelihat Persija, apa yang perlu untuk Kalau gua sih ngelihat Persija jelas yang harus ditambal itu posisi yang cukup vital ya. Pastinya ya. Posisi lini tengah 2 pemain yang berposisi di posisi 10 dan posisi 8. Posisi yang mengisi lini tengah, gelandang tengah dan juga playmaker. Karena Witan kan sejatinya adalah penyerang sayap kan, tapi memang karena punya visi yang bagus dia ditempatkan sebagai attacking midfielder. Tapi gimana pun tetap harus punya attacking midfielder murni. Musim ini sebenarnya di putaran pertama coba mengandalkan Gustavo França, tapi França
nggak optimal, bahkan udah rumornya dia akan angkat kaki. Ryo Matsumura cedera. Ini 2 attacking midfielder asingnya Persija belum main loh, padahal loh, posisi yang cukup vital buat suatu tim kan gelandang serang, dan itu nampaknya akan mencoba mencari penggantinya. Mungkin tambalan lainnya adalah pemain level timnas, tapi statusnya pemain level timnas aja deh. Oke. Mungkin yang akan mengisi slot selanjutnya. Yes, bahkan ada isu Persija mengincar kiper ya. Kiper asal Brazil ya. Dari Brazil. Kiper yang sempat main di Amazonas ke Serie B-nya Brazil. Alisson. Alisson Namanya apa? Becker. Katanya Alisson Becker. Claudio siapa? Claudio Tafarel. Pokoknya kalau Brazil kok nggak Alisson, nggak ada nama. Ada namanya Pedro C-nya apa ya? Caciro gitu ya, pokoknya nama Brazil lah. Pedro, dan pas gue lihat main di Amazonas musim lalu main 7 kali di Serie B. Lumayan. Mick Hofmeier ya, siapa? Mick Hofmeier, kiper Bali United, main di PSV Zwolle selama 4 musim itu nggak nyampe 15 game all competition. Coba mainnya sekarang di Bali United udah berapa? 5 sampai 6 clean sheet. Oh iya, Bali Loh sekarang lagi juga mulai merangkak main. 6 pertandingan clean sheet. Jadi Super League bakal seru terus ke depannya. Iya sih, gue yakin itu sih ya, bakal seru, bakal ketat, bakal sengit juga. Iya. Dan terakhir nih, yang gue juga sedikit ingin tebelin itu adalah bagaimana di laga yang tadi kita saksikan ya, Sobat Penggibah, kita melihat kualitas dari pelatih ya, Boyan Hodak dan juga Maurizio Sousa. Ya, 2 pelatih yang bagi gue ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi benchmarking juga untuk tim-tim yang ada di Super League. Ya, ketika memang kita ingin berbicara level yang step up, contohnya udah ada sebetulnya. Banget Di Super League ya, bukan berarti pelatih lokal tidak bisa ada di sana, nggak sama sekali, karena toh juga ada Henry Susilo bersama dengan Malut United ya. Yes. Tapi untuk Boyan Hodak dan juga Maurizio Sousa plus Lavundes juga. Ini yang ya selain teknis yang kita lihat dari pemain, tapi yang menjadi daya tarik tersendiri di Super League musim ini adalah dari pelatih-pelatih yang ada di tim-tim papan atas top flight sejauh ini. Ya, kalau gue sih singkatnya adalah pelatih berkualitas akan meningkatkan kualitas dari kompetisi, dan bagaimana kita lihat Boyan Hodak dengan CV yang sangat luar biasa, Lavundes juga lama membesut beberapa klub Liga China, begitu juga dengan Maurizio Sousa juga di Liga Brazil, klub yang dibela yang dibesut ada Red Bull Bragantino, Guarani, nama-nama yang familiar gitu. Berarti artinya ditambah Henry Susilo, Sriwijaya FC juga ya. Ya, itu one of the best club in Indonesia loh. Boy, Henry Susilo tuh di Sumatera tuh orang salim loh, Coach Henry Susilo. Boy, Henry Susilo itu legend. Gua nggak tahuin Sriwijayanya. Oh, nggak tahu Sriwijaya. Tapi harus gua akuin, semakin banyak klub-klub mendatangkan pelatih berkualitas, artinya akan semakin mutu dari kualitas kompetisi Liga Indonesia atau Super League akan meningkat juga. Itu aja sih kalau dari gue. Yes, sepakat banget ya. Karena kalau liganya mau bagus itu semuanya harus benar-benar step up ya. Bukan cuma ya sekedar dari wasitnya aja. Tapi bagaimana juga kedewasaan, kecerdasan dari pemainnya juga berpengaruh. Karena kualitas pelatih juga akan menentukan bagaimana sistem yang dijalankan dan dihadapi oleh pemain-pemain. Karena semakin banyak, apalagi pemain timnas yang bermain di Liga Indonesia, semakin banyak dia menghadapi berbagai macam pola serangan, berbagai macam pola defense, itu pola permainan, itu akan memberikan referensi yang banyak buat dia, sehingga nanti ketika ketemu tim-tim atau negara-negara lain yang jauh lebih banyak lagi referensi soal taktiknya, mereka sudah tidak kagok lagi. Ini sangat penting. Makanya keberagaman dan kualitas pelatih juga menentukan kualitas liga. Yes, dan kualitas ini yang layak untuk kita apresiasi untuk Super League. Untuk Super League. Karena 17 pertandingan ke depan, alias di paruh musim kedua, ini akan menyajikan tontonan-tontonan yang menarik. Betul sekali. Bukan hanya dari siapa yang akan berburu titel Super League musim ini, tapi juga zona degradasi. Betul, dan semua itu bisa Anda saksikan di, kalau masuk baru kita sebut. D-nya titik-titik ya. Dan di episode selanjutnya kita bahas summary dari Super League putaran pertama. Udah langsung nge-tag episode udah disiapin ya. Kayaknya skripnya udah disiapin sama dia. Udah kalau begitu, Sobat Penggibah, terima kasih banyak untuk atensi yang sudah kau berikan. Jangan lupa support kami ya dengan kasih like, komen, dan juga subscribe di setiap konten yang kita bikin untuk kamu. Dan juga gua sebelum itu, sorry James, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya juga untuk Bobotoh yang disiplin di sejauh ini ya, sejauh kita take
disiplin untuk menjaga keamanan di GBLA dan juga para The Jack yang tidak egois dan impulsif untuk datang ketika sudah dilarang gitu, ada larangan, himbauan. Jadi ini kemajuan yang luar biasa untuk supporter Indonesia yang semakin dewasa. Oke. Yes, kalau begitu kita bertiga pamit, maju terus sepak bola Indonesia dan nikmati terus Gibah Bola. See you guys.